Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya, teman media. Bunda Sasabili tadi mau kemari ya dok ya. Iya. Cuman karena beliau masih ada kita nyeri, makanya naik tangga. Kirim salam. Terus juga masih sendiri bayi. Cek bilirubin ya. Bilirubin tadi diambil darah. Nah jadi kirim salam, terima kasih buat doa dari teman-teman semuanya. Tadi mau kemari cuman itu tadi masih basah kali ya itu beritanya dok ya. Jadi kemarin alhamdulillah tanggal 2 September telah lahir putri kami yang anak aku yang keempat, ini putri yang ketiga ya, dengan nama panjang sih namanya nih, makanya agak ingat-ingat dulu nih, bundanya ngasih nama panjang banget nih, Sheikha Zalina Brina Taher. Jadi tanggal 2 September ya dok ya. Tanggal 2 September. 2 September. Tadinya tuh masuknya udah tanggal 1. Tanggal 1 September. Kita pikir tadinya mau lahiran normal ya dok ya. Pas konsultasi ke dokter, udah nanti dokter akan jelasin tadinya mau normal, terus akhirnya jadi sesar. Kenapa? Cuma ada yang lebih dramatis lagi nih. Waktu pas tanggal 2-nya, aku pas ada job nyanyi dok ya. Jadi aku bilang, dok aku gak bisa masuk ke ruang operasi, tidak mau dokter. Udah, sama saya tenang aja. Soalnya pas bebarengan waktu jam 12 ya. Pas banget sama. Aku pikir tanggal 1-nya bakal lahiran, cuma kodarullahnya tanggal 2 lewat operasi sesar. Mungkin waktu bisa jelasin, tadinya kita pengen normal, akhirnya kodarullahnya sesar. Iya, jadi Ibu Salsabili itu masuk tanggal 1. Kita memang mau rencana kelahiran normal karena ini kan kelahiran kedua ya. Yang pertama kan dengan riwayat lahiran normal juga. Jadi bunda waktu yang pertama itu memang waktu itu kontraksinya memang tidak terlalu bagus. Kita putuskan untuk induksi dan berjalan lancar terus normal. Harapannya yang kedua juga seperti itu ya. Jadi pas masuk juga kontraksinya belum terlalu bagus, kita lakukan induksi dan Bunda Salsabili juga semangatnya luar biasa pengen lahiran normal. Waktu itu dengan induksi pertama juga belum ada pembukaan yang bermakna, kita lanjutkan lagi juga belum juga, ternyata responnya tidak terlalu baik sampai ke esokan hari tanggal 2 ya, tanggal 2 juga pembukaannya juga belum sampai lengkap, akhirnya kita putuskan untuk sesar dan berlangsung lancar ya. Jadi memang tanggal 1 itu luar biasa tuh kita masuk induksi pertama ya. Oke. Cuman ada mulai kontraksi, cuman belum terlalu ada pembukaan ya. Iya, betul. Makanya juga terima kasih buat Prima Evasari, buat tim dokter, manajemen semua ini timnya profesional banget dan penuh dengan cinta luar biasa. Karena jujur walaupun udah anak keempat masih deg-degan. Ya. Aku bilang ke dokter, dok, ya aku deg-degan dok, soalnya belum ada pembukaan juga. Terus tapi luar biasa, dokternya asik banget, penyampaiannya tuh kita jadi santai, relax, nggak terlalu tegang. Udah pokoknya paling tenang aja. Akhirnya masuk induksi kedua ya. Induksi kedua juga jam berapa tuh waktu itu ya? Jam 11 ya, malam ya. Malam jam mulai jam 9 sampai selesai itu sekitar jam 12 midnight itu masih belum ada pembukaan 1 ya. Ya, 1 mau kedua senti. Cuman pas besoknya itu kita begadang kan. Besoknya dokter cek lagi. Ternyata pagi kita mulai lagi habis subuh ya. Jam 6 ya. Iya, jam kita 6 mulai jam 7. lagi sekitar jam 10 juga belum ada pembukaannya. Start di 1 ya. Akhirnya aku tanya, dok, gimana nih dok? Ya belum ada pembukaan. Biasanya kan kalau udah keempat itu ke pembukaan sana udah lancar ya. Lancar. Akhirnya mungkin ya kodarullahnya belum bisa lahiran normal. Akhirnya aku konsultasi ke dokter Sabriani. Akhirnya aku sama Billy ngobrol ya, kita putuskan ya mau nggak mau disesar ya dok ya. Ya, karena udah seharian juga udah lelah ya. Udah lelah. Cuma perjuangan banget dan memang aku deg-degan ngelihat dia juga udah kecapean. Akhirnya ya mau nggak mau kan nggak mungkin pulang lagi dok ya. Nggak mungkin pulang ke rumah. Aku bilang, dok masih bisa pulang ke rumah nggak nih nunggu mules? Udah nggak mungkin Bali, soalnya udah induksi, berisiko, terus juga udah kelelahan juga. Akhirnya diputuskan operasi sesar. Nah waktu itu pas banget aku timingnya pas lagi ada
event nyanyi ya dok ya. Aduh dok, akhirnya nih yang kita planning jam 12 siang. Jam 12 harus berangkat ya. Tapi alhamdulillah begitu aku dapat info tindakan operasi nggak lama dok ya? Nggak lama, kurang lebih 1 jam ya. 1 jam, dan alhamdulillah lahir di jam 13 ya. 13. Itu pas aku lagi dalam perjalanan dok, WA sama dokter, dok gimana anakku udah lahir belum dok? Terus dikirimin fotonya dok ya, udah lahir nih, alhamdulillah. Cantik banget ya. Alhamdulillah. Jadi gitu teman-teman, benar-benar kemarin tuh perjuangan untuk kelahirannya itu benar-benar menegangkan banget, karena tadinya kita pikir bisa normal kan, seperti kakaknya putri salju. Cuman kok daruratnya ya harus tindakan sesar. Sampai sekarang memang kalau sesar tuh masih ada bekas operasi dok ya, dia butuh istirahat sebentar gitu. Nah, Adit, rasanya dengan kompak seperti apa, dan emang ini diplaningkan atau? Rasanya luar biasa, alhamdulillah dititipkan amanah lagi, rezeki, dan ini anak keempat. Jadi putriku itu 3, yang pertama kakaknya cewek, cowok, cewek lagi 4. Dan ya semangat selalu untuk menjemput rezeki. Itu anak udah 4, pokoknya semangat selalu menjemput rezeki gitu. Mungkin arti namanya apa bang? Nama dan Arti nama dan Iya. sama panjangnya. Kalau nama-nama anakku dari awal itu selalu mamanya bundanya yang kasih gitu ya. Aku paling ditanyain nih yang ini gimana pak? Kasih pilihan, boleh tuh bun, namanya bagus. Sheikha Zalina Brina Taher. Sheikha itu artinya yang dimuliakan gitu ya. Terus Zalina apa ya? Soalnya panjang, gak ada 4 suku kata, jadi aku pokoknya Artinya namanya yang dimuliakan, terus wanita yang kuat. Brina tuh isiku tuh dia ngegabungin nama-nama, pokoknya nama bagus lah pokoknya. Tahernya belakang namaku gitu. Insya Allah jadi anak yang selalu bersikap yang mulia, terus juga kuat menghadapi mengarungi kehidupan. Dan Brina itu nanti saya cari tahu lagi ya. Beratnya berapa panjangnya? Beratnya dok, izin dok, kemarin dokter. nah, saya bentar ya. Harus sempat dikirim juga sama dokter. Soalnya aku kemarin tuh konsentrasi agak kepecah ya, karena aku pikir lahirannya di tanggal 1 dok ya, planningnya ya. Ya, planningnya tanggal Cuma nggak ada 1. pembukaan juga, akhirnya di tanggal 2. Berat badan lahir 3.325 gram dengan panjang badan 48 cm. Sehat, cantik. Mas Adi, Mas Adi mungkin boleh diceritakan itu kan Mas Adi pergi itu. Iya. Izinnya gimana sih ke Bunda Bill mungkin? Justru respon dia ketika ditinggal pergi. kan jadi gini, alhamdulillah sekarang aku banyak off air nyanyi keluar kota. Itu pun kemarin dari Pekanbaru ya dok ya. Iya. Aku- makanya tanggal 1 ya. Tanggal 1-nya dari bandara langsung yang nganter ke rumah sakit juga kakak sama mertua. Aku dari bandara udah ketemu langsung di Prima Pasari, udah di ruangan mau induksi ya dok ya. Bersalin. Kamar bersalin. Bun gimana bun? Udah mulai ini bun? Apa istilahnya kalau ini kontraksi atau kalau mau Mengedar. mulus gitu. Udah masuk induksi pak, cuman masih berasa dikit. Terus dokter datang kan sorenya, dicek baru pembukaan 1 nih pak. Kita tunggu nanti sampai pembukaan berikutnya. Biasanya kalau udah keempat tuh langsung lebih cepat. Cuman dia stuck di pembukaan 1. Nah, aku bilang ke istri, bun, nanti begitu kamu menjelang lahiran, job nyanyinya aku hold dulu ya. Justru istri yang bilang, udah nggak apa-apa, ini anak mau 4, udah papa nyanyi aja. Soalnya kemarin gini, aku udah liburin 1 hari, beberapa hari gitu ya. Cuman istri juga belum ada rasa-rasa buat lahiran, makanya aku konsultasi ke dokter, dok gimana dok? Dokter bilang bayinya sih udah siap untuk lahir. Berapa minggu dok? Sudah 38 minggu. 38 minggu udah siap. Nah, ibunya gimana? Mau nunggu mulus yang benar-benar atau gimana? Di rumah istri kebetulan belum ada rasa mulus ya dok ya. Cuman dia ngerasa udah berat banget. Udah berat karena bayinya tuh agak sedikit besar ya dok ya. Ya, 3 kiloan ya. 3 kilo. Terus istri bilang, "Pah, udah nih, Bunda udah siap mau lahiran aja." Kata dokter juga udah umur bayinya udah pas buat lahiran gitu. Tapi belum ada rasa mules.
Terus gimana bun? Aku masih ada mau job nyanyi. Ya udah, papa berangkatnya nyanyi ke Pekanbaru, aku berangkat sendiri ke rumah sakit. Emang luar biasa sih Bunda Billy ini. Dokter ya. Operasi. Mau nyanyi dulu bun? Iya boleh berangkat. Aku bilang bun udah nyanyinya di hold dulu. Enggak, udah papa berangkat aja. Toh juga kalau misalkan papa misalkan aku lagi belum berasa mules, kamu lagi ada syuting atau nyanyi, tiba-tiba aku lahiran aja katanya gitu. Oke bismillah. Aku makin deg-degan sih Bunda. Biasanya kan kalau istri nunggu suaminya tuh harus di samping terus. Beda sama si Putri Salju ya, Bu Dokter ya. Itu dia kemana-mana pengen ikut. Aku mau berangkat syuting, nyanyi, dianya gelendotan terus. Tapi yang baik kedua ini, dianya tuh mandiri banget gitu. Apa karena dia tahu kali ya anak mau keempat ya, biar udah papanya yang rezeki terus deh. Akhirnya begitu mau masuk ruang operasi, aku panggil Bu Dokter, dok, gimana ya dok? Aku harus nyanyi tanggal segini dok, jam segini dok. Udah nggak apa-apa, Aldi berangkatnya kan Bunda Billy juga okein. Tadi aku malah bilang ke Billy, udah bun, ini kan first major, bilang panitia IO, istri mau lahiran pasti nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, kamu berangkat aja. Akhirnya aku bilang ke dokter, dok, titip ya dok ya. Udah Pak Aldi, yang tenang. Malah akunya lebih panik dari istri gitu. Dokternya malah nenangin, udah Pak Aldi tenang. Pokoknya kita lakuin yang terbaik gitu. Ini pertama kali nggak mendampingi istilahnya atau seperti apa? Betul, ini pertama kali. Nah itu gimana soal pikiran saat manggung? Waduh, justru pas sambil nyanyi, anakku gimana ya? Sempat lupa nada masuk, cuman ya Bismillah kan ini kan kita jemput rezeki juga buat anak ya. Kecuali pas istri lahiran, sayanya lagi gimana gitu, dukem atau nggak ngurusin. Ini kan kerja juga buat anak istri juga. Dan sudah dapat restu juga dari Bunda Billy. Tapi memang jujur ini pertama kali anak lahiran aku nggak ada di situ. Deg-degannya luar biasa sih. Mungkin mungkin apa karena kerja setara juga, karena kan anak keempat kan butuh mahal juga kan. Justru akunya malah bilang ke istriku, udah bun ada tawaran job nyanyi, kita hold dulu, ya kan. Ini hari ini harusnya kan syuting nih, karena memang mesti dampingin kan masih habis operasi sesar. Aku juga lagi observasi anak juga, bun ya ada biri-birinya dicek. Ya kalau aku hari ini berangkat syuting juga sih, aku akhirnya udah si bundanya suruh tetap syuting, akunya aja yang izin dulu. Dan kalau ditanya sama dia, hari libur pak? Bilangnya libur pada hari ini nonton nanti. Tapi yang pasti ya semangat selalu sih, ini kan anak keempat ya, udah bismillah, rezeki mah udah Allah atur dan insya Allah bundanya sehat, dede bayinya juga sehat, semua sehat. Terima kasih doa teman-teman semuanya. Terima kasih buat Primaya Pak Sari, buat Bu Dr. Sabriani Tanjung dan tim semuanya luar biasa. Aku kan jujur karena nggak dampingin langsung, terus juga ada proses induksi yang boleh dibilang seharusnya kita pikir bisa normal lahirannya, kenyataannya harus ya qadarullah operasi sesar, dan itu memang sama aja kan, semua udah takdir ya. Akhirnya saya dapat banyak banget penjelasan dari dokter yang bikin saya tenang juga, dan tim juga mensupport dan profesional banget. Jadi akhirnya saya gak ada di situ pas lahiran istri, cuma karena emang Bu Dokternya yang anak pertama juga sama beliau lahirannya, ya bininya juga nyaman kan. Akhirnya udah walaupun dagdikduk berangkatnya, tapi bismillah alhamdulillah lancar akhirnya. Bang, kakak-kakaknya seperti apa? Saya ada penyesalan sedikit nggak sih tentang ninggalin istri? Jujur iya sih, jujur pas saya berangkat, aduh, tau gitu nggak usah dengerin kata si Bunda Billy, udah gue stay aja kan, tinggal izin nih namanya first major. Cuman dia bilang udah mau berangkat, malah dia tadi kan masuk jam 12 ya ke kamar operasi ya dokter ya. Tadi rencananya mau nemenin ya. Aku bilang, udah bun, aku nemenin aja bun. Udah papa nggak apa berangkat. Waktu pas dicek dia mau masuk ruang operasi, Pak ini udah jam berapa nih, kau berangkat nyanyi gitu. Malah dia nyuruh saya nyanyi. Tapi bunda mau lahiran nih. Ya udah bismillah Pak, kan ada Bu Dokter Sabriani itu juga, ini kan tindakannya sesar itu biasanya nggak terlalu lama ya dok ya. Kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Terus tapi pas aku berangkat belum nyampe lokasi nyanyi, Bu Dokter udah ngirimin foto, dia udah lahir nih. Dan
Itu yang tadinya pun Ya. benar-benar was-was, udah mulai lega dikit gitu. Tapi bisa dikatakan artinya tidak mengazanin ketika lahir ya? Atau Nah itu, aku pesankan, kebetulan ada mertua kan, opanya, opa nanti begitu lahir, jadi bayinya, opa azanin dulu, ntar begitu aku nyampe, aku azanin lagi, jadi 2 kali azannya, alhamdulillah. Jadi begitu kelar nyanyi, aku langsung berangkat ke rumah sakit. Begitu nyampe di rumah sakit, langsung aku azanin, alhamdulillah. Dan anak keempat ini kan pakai babysitter nggak sih? Atau karena kan anak yang si Iya. Putri Nah, Bunda Bil itu masya Allah ya, dari anak kakaknya gitu, Putri Salju Alusya itu dia ngurus sendiri ya. Sampai sekarang pun juga tetap nih adik kakaknya juga dibawa ya, Iya. Bu Dokter ya. Nah, memang dia tuh luar biasa sih, mandiri banget. Cuman nanti kedepannya kalaupun dia bilang sih, ya insya Allah sih Bunda bisa Pak, karena kan dia di rumah aja kan sebagai ibu rumah tangga gitu. Jadi ya kita bareng-bareng kan ada. Udah mertua juga datang dari Palembang. Cuma memang mandiin bayinya dia masih belum berani tuh, dari anak yang pertama sebelumnya juga masih diajarin, cuman nanti mungkin dia akan latihan juga. berani begadang lagi ya? Saya jujur mandiin bayi belum berani. Gendong aja kan masih kaku. Ntar kalau udah umur setahun tuh baru tuh udah 6 bulan lah masih bisa digendong. Tapi kalau kemarin tuh, nah ini memang natural ya, ngalir. Biasanya tuh aku gendong tuh nggak berani, cuman kan begadangnya semalam dia masih ada efek dari itu ya, obat bius dari sesar, dia masih agak ngantuk. Malam-malam kan harus disusuin terus ya biar bagus perkembangan bayinya kan, kebetulan masih eksklusif, alhamdulillah. Udah kita begadang, aku gendong dari box bayi terus taruh di badannya, dia nyusuin. Itu memang agak tega soalnya ya udah mau gimana lagi, soalnya bundanya masih agak lemas. Kalau kemarin kan normal dia udah bisa langsung mobilisasi, cuman karena ini sesar jadi aku bantuin dia ngangkat bayinya. Berarti ya aku Salju sendiri udah tahu belum sih udah ada adiknya? Justru sekarang nih baru muncul dia agak-agak jealous-jealousnya nih. Iya, udah kan tadi dokternya nggak lihat. Terus ya selama kontrol Nganter terus. Cuman dia udah ngerti kan ada adik bayi di perut. Nah begitulah. Akhir dia bundanya tuh nempel terus. Karena kayak adaptasi dia. Biasanya kan dia yang bundanya bareng terus. Sekarang bundanya harus nyusuin adiknya. Tapi dikasih pengertian sih, dia juga ngerti nih. Ini adik ya, adik Alusya ya. Ternyata dia juga ngerti dan happy sih dia diajak main. Dek main yuk dek. Belum bisa main nah, masih bocah. Belum ngerti gitu. Dan kakak-kakaknya pertama yang kedua, nanti pas sudah pulang ke rumah baru nanti beliau bisa ketemu adiknya. Dia udah gak sabar sih mau ketemu adiknya, udah excited banget. Tapi di anak keempat ini emang rezekinya memang ada aja nggak sih mengalir kan kita lihat di stasiun TV di Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh memang kalau anak tuh rezekinya udah ada rezeki masing-masing ya. Dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan ya memang ini saya begitu lahir, nih dok, begitu lahir pas banget nih, pas lahiran tanggal 2, Mas Ahmad Dhani WA saya. Ali siap nyanyi sama Triat ya. Terus aku bilang, Pak De pas banget nih rezeki anak nih. Wah alhamdulillah, congrats ya bro, dia dapat selamat dari Mas Ahmad Dhani. Kemarin kan sempat rame tuh Ali nyanyi sama Triat. Terus beliau juga kan lagi nyari vokalis. Terus, itu bebarengan tuh. Pas Bu Dokter WA, nih anaknya lahir nih. Habis dokter WA, Mas Ahmad Dhani WA. Ali siap nyanyi sama Triat ya. Bisa bareng nih, udah rezeki anak udah Allah atur. Alhamdulillah, pokoknya insya Allah sehat semuanya. Dan terima kasih doa dari pemirsa semuanya. Cuman memang ini bayi baru lahir tuh harus disusuin terus ya dok ya, karena berat badannya turun. Di tahap awal kan biasanya berat badan bayi turun dulu, nanti akan mengejar seiring dengan produksi ASI yang meningkat. Nah itu jadi sekarang ini lagi begadang-begadangnya untuk memberikan ASI gitu. Terima kasih teman-teman udah support doa dan juga perhatiannya. Terima kasih juga dari Kemarin disampaikan. Silakan.
Terima kasih ya teman-teman ya. Ini mau balik lagi jadi suami siaga lagi nih karena memang Bunda masih observasi juga ya. Ya, mudah-mudahan bisa pulang hari ini ya. Insya Allah mudah-mudahan doain ya dok. Makasih ya dok ya. Terima kasih, Semangat terima kasih ya. Terima kasih.